bagaimana mengelola informasi pemasaran. Berikut akan kami jelaskan mengenai pentingnya informasi pemasaran dan proses riset pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Yudia dengan NIM 20111000053. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Septian dengan NIM 20110000045. Halo, perkenalkan, nama saya Gevira Naswa Ramadhani dengan NIM 201100052. Makasih. Saya Nada Syifa Kulsum dengan NIM 201100054. Halo, saya Alia Nur Zafira dengan NIM 20110000055. Nama saya Timia Wijaya dengan NIM 20110000056. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya informasi pemahaman pasar dan konsumen. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggannya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya informasi aset bagi strategi pemasaran. Perusahaan juga memerlukan informasi tentang pesaing, penjual perantara, dan pelaku, serta kekuatan lain di pasar. Semakin banyak pemasaran memandang informasi, bukan hanya sekedar masukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai alat strategi yang penting dan alat pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dari sistem informasi pemasaran atau marketing information system yang memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama, Marketing Information System menilai kebutuhan informasi. Sistem informasi pemasaran melayani manajer pemasaran perusahaan dan manajer lainnya, tetapi juga memberikan informasi untuk mitra eksternal. Tahap yang kedua, mengembangkan informasi dari database internal, aktivitas intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Database internal memberikan informasi tentang operasi dan departemen perusahaan sendiri. Data semacam itu dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, tetapi juga seringkali harus disesuaikan dengan keputusan pemasaran. Aktivitas intelijen pemasaran memberikan informasi setiap hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran eksternal, sedangkan riset pemasaran terdiri dari kumpulan informasi yang relevan dengan masalah pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Tahap yang ketiga, yaitu Marketing Information System, mendistribusikan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini untuk manajer yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran ini ada 4 langkah. Langkah pertama dalam proses riset pemasaran adalah mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan riset. Riset bisa berbentuk riset deskriptif, eksplorasi, dan kausal. Langkah kedua dalam proses riset pemasaran terdiri dari pengembangan rencana riset untuk mengumpulkan data mulai dari data primer dan data sekunder. Proses riset pemasaran yang ketiga adalah memerlukan implementasi rencana riset pemasaran dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Langkah keempat terdiri dari menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Proses riset pemasaran, analisis informasi tambahan. Proses riset analisis tambahan berguna untuk membantu manajer pemasaran menerapkan informasi, memberikan prosedur dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan yang dibuat. Lalu ada proses riset pemasaran sumber data sekunder, baik data sekunder internal maupun eksternal, seringkali memberikan informasi lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber data primer, akan tetapi info yang diperlukan mungkin tidak ada dalam sumber data sekunder.
Proses riset pemasaran dengan metode mengevaluasi informasi. Periset juga harus mengevaluasi informasi sekunder untuk memastikan bahwa informasi itu relevan, akurat, terkini, dan bersifat netral atau impartial. Riset utama juga harus mengevaluasi ciri-ciri atau fitur ini. Proses riset pemasaran. Yang pertama, tiap metode pengumpulan data primer seperti observasi, survei, eksperimental mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri. Yang kedua, tiap metode hubungan dalam riset primer yang beragam seperti surat, telepon, wawancara pribadi, dan online juga mempunyai keunggulan dan kelemahannya beserta kelebihan dan kekurangan. Analisis informasi. Informasi yang dikumpulkan di database internal dan melalui intelijen pemasaran dan riset pemasaran biasanya memerlukan analisis yang lebih mendalam. Analisis ini meliputi analisis statistik tingkat tinggi atau aplikasi model analisis yang akan membantu pemasar membuat keputusan yang lebih baik. Analisis informasi CRM atau Customer Relationship Management. Untuk menganalisis data pelanggan perorangan, sekarang banyak perusahaan menerapkan atau mengembangkan piranti lunak dan teknik analisis khusus disebut manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa disebut Customer Relationship Management, biasa disingkat CRM, yang mengintegrasikan, menganalisis, dan menerapkan segunung data pelanggan perorangan yang ada di dalam database mereka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai distribusi informasi. Informasi pemasaran tidak bernilai sampai suatu informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran harus membuat informasi itu tersedia bagi manajer dan orang lain yang membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, hal ini berarti menyediakan laporan berkala dan data terkini. Dan dalam kasus lain, hal ini berarti membuat informasi non-rutin tersedia untuk situasi khusus dan keputusan di tempat. Selanjutnya, banyak perusahaan menggunakan jaringan dalam dan jaringan luar perusahaan untuk memfasilitasi proses ini. Kemudian, berkat teknologi modern sehingga manajer pemasaran bisa mendapat akses langsung terhadap informasi setiap saat dan dari berbagai lokasi secara virtual. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah khusus riset pemasaran 1. Beberapa pemasar menghadapi situasi riset pemasaran khusus. Misalnya, pemasar yang melaksanakan riset dalam bisnis kecil, organisasi nirbala, atau situasi internasional. Riset pemasaran dapat dilaksanakan secara efektif oleh bisnis kecil dan organisasi nirbala dengan anggaran terbatas. Riset pemasaran internasional mengikuti langkah yang sama dengan riset domestik, tetapi sering menghadapi lebih banyak masalah yang beragam. Berikutnya adalah masalah khusus riset pemasaran 2. Semua organisasi harus merespon kebijakan publik dan masalah etika di seputar riset pemasaran secara bertanggung jawab, termasuk masalah pelanggaran terhadap privasi konsumen dan penyalahgunaan hasil temuan dari riset. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf bila adanya salah kata dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.